can't be, I can't be what you want. Believe me, this one time, I'm a bad liar. To go. Mbak Neni mungkin bisa dimulai sekarang aja, 8.35. Kita tunggu 5 menit lagi atau sekarang Mas Ridwan? Sekarang aja nggak apa-apa. Oh ya, sekarang ya. Oke. Sudah 50 orang ya. Ya. Berapa? 48. 48 orang. Bisa di-share materinya dulu. Minta tolong share materi. Ya. Suara saya kedengeran Mas Ridwan? Ya, kedengeran. Silakan Mbak Oke. Neni. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman mahasiswa. Pagi. Pagi, Bu. Oke, untuk acara penulisan karya ilmiah pada pagi hari ini kita nanti akan membahas penggunaan Zotero, kemudian Mendeley dan OJS dalam penulisan karya ilmiah. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari PSGH, kemudian dari keluarga besar Fuadah IAIN Salatiga, dan juga Mas Ridwan yang pagi ini telah membantu dalam lancarnya acara kepenulisan. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, ada yang sudah pernah mendengar yang namanya Zotero? Belum. Ada yang pernah ya? Belum. Ada yang sudah menggunakan Zotero, Mendeley? Pakai Zotero. Udah, Bu. Udah ya? Ada yang udah menggunakan ya? Oke, nanti yang sudah menggunakan di sini saya tetap menyampaikan ada beberapa hal nanti mengenai Zotero, Mendeley, dan bagaimana cara masuk ke dalam jurnal atau OJS. Saya mulai ya untuk Zotero, mengenai Zotero. Zotero itu merupakan pengelola citasi. Jadi untuk kutipan, referensi, kemudian bibliografi itu menggunakan Zotero. Zotero adalah aplikasi gratis yang berbasis open source. Jadi Zotero tersebut
bisa dipasang di komputer, apapun komputernya, baik Windows, Linux, maupun Mac OS sekalipun. Jadi aplikasi ini itu bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita. Jadi dengan bagian-bagian yang kita tulis, karya ilmiah yang menyebalkan tersebut itu, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah itu menjadi sangat mudah dengan adanya Zotero. Jadi yang kita lakukan apa? Yaitu mengoneksikan sumber atau referensi kita dengan Zotero. Setelah itu Zotero akan mengerjakannya untuk kita. Jadi ada catatan kaki, ada catatan perut, hingga daftar pustaka termasuk format atau gaya penulisannya. Itu bisa kita gunakan dengan Zotero. Kemudian apa hebatnya Zotero? Hebatnya Zotero yaitu semua hasil pengutipan tersebut itu tersimpan dalam perpustakaan kita. Jadi nanti itu kita kayak apa istilahnya mindahin file di aplikasi Zotero itu ada perpustakaannya, sehingga dalam Zotero tersebut itu bisa memanfaatkan untuk penelitian selanjutnya atau bahkan dikolaborasikan dengan perpustakaan milik peneliti yang lain. Itu merupakan kehebatan Zotero. Kemudian urgensi atau kepentingan kita dengan Zotero itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu Zotero atau Mendeley itu sebagai alat bantu ya, alat bantu. Namun sebenarnya di balik tampilan yang luarnya yang sederhana tersebut terdapat jiwa open source tertanam di dalamnya, yaitu semangat berbagi. Jadi Zotero itu memungkinkan sesama penggunanya untuk saling bertukar atau menggabungkan atau saling tambah kurang, yaitu library citasi penelitian. Jadi orang yang lagi sibuk ngubek-ngubek internet dan sumber data lain itu tidak usah seperti itu, bisa menggunakan Zotero. Jadi cukup saling relevansi maka akan relevan gitu. Kemudian Zotero juga memberikan edukasi pada para pencari data. Jadi bagaimana mencari data dengan efisien, yaitu secepat kita mendapatkan metadata referensi, secepat data kita menata style referensi dan kutipan kita, kemudian peran-peran jurnal online dan koleksi perpustakaan menjadi core yang bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan apa? Tadi dengan menggunakan Zotero. Kemudian pengelola citasi yang terpadu, tertata dalam sebuah repositori juga akan membantu meningkatkan kualitas penelitian. Maksudnya, jika seluruh database daftar pustaka itu dikelola bersama dalam sebuah wadah yang tadinya itu yang namanya Zotero itu, maka akan memudahkan bagi pengembangan riset dalam satu klaster yang terintegrasi. Jadi dengan sendirinya, semua kemudahan Zotero tersebut akan membantu para pengguna Zotero untuk mempercepat penyelesaian penelitian dan masa studinya. Kemudian tentang Zotero nanti teman-teman mahasiswa bisa install Zotero, kemudian membuka akun dan login Zotero, kemudian menambahkan kutipan dan daftar pustaka di Zotero, dan selanjutnya sinkronisasi data. Itu untuk Zotero. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya untuk Zotero. Yang pertama, install aplikasi Zotero. Nanti jadi mungkin setelah ini teman-teman bisa praktek ya, atau mendownload gitu, mendownload dan
Microsoft Word-nya dipadukan dengan Zotero. Yang pertama, install aplikasi Zotero. Jadi untuk penggunaan Zotero kita harus menginstal dulu aplikasi ini terlebih dahulu. Untuk menginstal Zotero silahkan nanti bisa dikunjungi di download Zotero atau http www.zotero download gitu. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang di PPT itu. Silakan nanti dicoba kalau yang belum. Kemudian download aplikasi Zotero yang sesuai dengan sistem komputer atau laptop yang dipakai. Jadi nanti itu ada banyak pilihan, misalnya Windows itu bisa, Linux dan lainnya juga bisa semua. Nanti silakan. Kemudian download aplikasi Zotero yang sesuai dengan sistem komputer atau laptop yang dipakai. Jadi ada pilihan ya, tadi udah ada pilihan. Yang selanjutnya, kemudian setelah di-download, kemudian install Zotero dan sekarang bisa menggunakannya dalam komputer atau laptop yang dimiliki. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah di-download, dibuka, masukkan kata sandi dan nama yang sudah terdaftar, kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Ini tampilannya karena saya sudah punya perpustakaan, jadi saya sudah masukkan beberapa file gitu. Jadi tampilannya kayak gini. Kalau yang belum nanti bisa dimasukkan file-filenya. Kemudian yang kedua, install extension Zotero di browser. Jadi ini yang menggunakan browser, Zotero bisa mengidentifikasi sumber yang ingin dipakai dari halaman browser. Jadi browser yang kita gunakan. Jadi untuk melakukan itu kita harus mengoneksikan Zotero dengan browser yang kita pakai dengan menginstal atau mengaktifkan extension atau add-on Zotero di browser yang kalian miliki. Itu untuk langkah keduanya. Jadi jika Anda menggunakan selain Chrome, ya kan biasanya kan ada yang menggunakan selain Chrome, maka silahkan klik Zotero Connection atau seperti ini, seperti gambar ini. Jadi nanti bisa memilih ya antara yang satu, ini yang dikoneksikan dengan Chrome, dan antara yang kedua juga bisa semua. Silakan nanti dicoba di-download. Kemudian setelah itu tinggal klik tanda install sesuai browser yang Anda gunakan. Kemudian aktifkan Windows atau extension atau apapun Zotero Connection sesuai dengan browser yang dipakai. Setelah itu, maka browser Anda akan siap mengidentifikasi sumber yang Anda jadikan rujukan dalam penulisan. Jadi, silahkan nanti teman-teman itu kalau mau memasukkan referensinya, kumpulan referensinya, itu silahkan cek di pojok kanan, biasanya itu ada di pojok kanan atas atau terlihat tanda yang berbeda sesuai dengan browser yang dipakai. Jadi gambarnya seperti ini. Next selanjutnya ya ini. Nah ini. Nanti ini diklik, kemudian masukkan data. Masukkan referensi, semua referensi yang udah diunduh, misalnya dapat jurnal dari Milati atau dapat jurnal dari mana, nanti kumpulkan di Zotero itu tadi, kemudian dimasukkan. Kayak mencari buku dulu gitu, mencari perpustakaannya dulu gitu. Itu tandanya nanti seperti itu kalau teman-teman nanti yang udah coba. Setelah itu menginstal konektor di browser, maka setiap membuka halaman di internet, maka kita bisa dikumpulkan ke dalam database Zotero. Contohnya seperti tadi ya, saat saya membuka halaman jurnal, maka dengan mengklik tanda Zotero di atas, jurnal itu akan terkumpul dalam database Zotero saya. Bahkan jika sumbernya memberikan akses Zotero tersebut, itu tuh bisa mendownload file PDF-nya di dalam aplikasi, sehingga kita bisa baca dari link di aplikasi Zotero tersebut.
Nah, ini contohnya. Next ya, next Mas. Ini contohnya. Jadi saya buka ini, nah terkoneksi sama aplikasi Zotero saya. Itu contohnya. Bisa dilihat. Terkoneksi. Kemudian setelah itu, setelah menginstal aplikasi Zotero dan Zotero Connector di dalam browser kalian semua, maka kita sekarang sudah siap mengumpulkan bahan atau referensi untuk penulisan yang akan dimuat. Namun, untuk menggunakan Zotero tersebut dalam tulisan kita perlu melakukan satu langkah lagi terakhir. Langkah itu apa? Yaitu konekkan Zotero dengan Microsoft Word. Jadi harus dikonekkan dengan Microsoft Word. Sebetulnya setiap aplikasi Microsoft Word itu yang terbaru itu sudah terintegrasi dengan Zotero, sehingga yang udah punya Microsoft Word yang terbaru itu tidak usah atau tidak perlu pusing melakukan apapun. Jadi dengan melakukan 2 langkah di atas itu sudah bisa. Kalau yang terbaru ya. Tetapi kalau yang Microsoft Word versi 2016 itu belum terintegrasi. Jadi harus dengan cara yang ketiga ini. Perlu menginstal manual gitu. Apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga yaitu ini. Membuka Zotero, kemudian klik Tools, kemudian ini. Ini ada itu ya, bisa dilihat gambarnya, Tools, kemudian Add-ons. Itu nanti akan mengkoneksikan dengan Microsoft Word kita. Jadi seperti ini gambarnya. Ini referensi yang udah dimasukkan ke dalam perpustakaan Zotero. Dan ini sudah dikoneksikan dengan Microsoft Word kita, gitu. Setelah proses itu, kemudian akan muncul halaman. Next ya. Akan muncul halaman seperti di bawah ini ya, Lalu pastikan di halaman tersebut itu Zotero Forwards itu, ini kan ada 2 ya, ini Zotero itu udah dipastikan aktif juga internetnya, keadaan aktif. Jadi jika tidak maka harus diaktifkan dulu. Nah, ini nanti ada muncul seperti ini. Jadi jika proses itu sudah dilakukan, maka kita sudah bisa menggunakan Zotero dalam tulisan kita. Maka di aplikasi Microsoft Word akan terlihat tombol-tombol nanti seperti ini. Next, Mas. Next lah, ini ada tombol-tombol referensi yang kita ingin rujuk sebagai footnote, citasi, atau catatan kaki. Nah, ini kan di Microsoft Word kita udah ada tulisannya Zotero. Sama nanti ketika kita milih Mendeley, juga di Microsoft Word kita ada tulisannya Mendeley. Kalau ini Microsoft Word kita, tulisannya Zotero gitu. Next lagi, Mas. Nah, ini contohnya udah bisa dipakai kalau sudah di-download. Next, yang terakhir. Lagi, Mas. Next. Nah, ini. Jadi nanti referensinya yang kita pakai itu akan keluar sendiri di Microsoft Word. Karena kita udah punya perpustakaannya tadi, terus memilih yang mau dipakai mana, kemudian nanti akan keluar ini, seperti ini.
Itu untuk Zotero. Kalau udah ada yang pakai Zotero berarti udah paham ya ini. Kemudian untuk Mendeley itu juga sama. Sama seperti Zotero, yaitu caranya tadi install Mendeley, kemudian membuka akun dan login ke Mendeley juga, terus kemudian menambah atau membuat koleksi referensi di Mendeley sama ya. Langkah-langkahnya itu sama seperti Zotero. Kemudian membuat kutipan daftar pustaka dan daftar pustaka di Mendeley. Jadi nanti teman-teman bisa memilih salah satu alat yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah antara Zotero dan Mendeley, milih mana, kemudian nanti download gitu. Nah ini, coba Mas Ridwan di next itu. Nah itu punya saya yang Mendeley. Tapi pakai akunnya. Nah ini jadi udah masuk semua ini di halaman di perpustakaannya, di perpustakaan Mendeley gitu. Oke, itu untuk Mendeley dan Zotero. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OJS. OJS, ada yang sudah tahu OJS apa? Teman-teman, mahasiswa? Belum Ibu, belum. Belum ya? Ereng, Bu. Oh ya, berarti kebanyakan belum ya, belum submit di jurnal ya. OJS. Jadi sebelum kita mengenal OJS itu, kita udah punya artikel yang tadi kan dijelaskan sama Mas Ridwan, sama Bu Robihah, sama Pak Farid, sama kemarin ada Pak Farid kirim video itu ya tentang kepenulisan. Jadi sebelum mengenal OJS berarti kita sudah punya judul yang bagus, makalahnya sudah jadi artikelnya sudah jadi. Itu baru nanti kita bisa submit di OJS gitu. Jadi performat teks dalam pengelola kata, kemudian teks karya ilmiah yang sudah disiapkan, kemudian penulisan kutipan dan daftar pustaka yang sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi itu sebelum masuk atau sebelum daftar ke OJS, kita harus menentukan tiga poin tersebut. Oke, saya akan menjelaskan. Next, Mas Ridwan. Akan menjelaskan ini ya, macam-macam jurnal ilmiah. Yang pertama itu ada jurnal nasional. Yang kedua ada jurnal nasional bereputasi. Contohnya itu yang sudah terindeks Sinta, seperti jurnal Milati. Punyanya YIN Salatiga, fakultas kita, Fakultas Usuluddin, itu termasuk jurnal nasional bereputasi. Jadi sudah Sinta 2. Kemudian ada lagi Atibian, itu IAIN Langsa, itu Sinta 3, itu juga termasuk jurnal nasional bereputasi. Kemudian macam-macam jurnal yang kedua ada jurnal internasional. Jadi jurnal internasional ini itu bereputasi terindeks Scopus. Seperti jurnalnya IAIN Salatiga juga punya ya, jurnal internasional terindeks Scopus, itu ada IJIMS. IJIM atau iya Mas Ridwan. IJIMS ya. Iya, jurnal internasional. Kemudian UIN Sunan Kalijaga juga ada Al-Jami'ah, itu jurnal internasional. Lalu apa itu OJS? Next, Mas Ridwan. Oke, apa itu OJS? OJS adalah Open Journal System, yaitu
platform atau aplikasi penerbitan jurnal secara online atau e-jurnal. Jadi OJS itu pengelola jurnal ilmiah, platform pengelola jurnal ilmiah secara online, itu OJS. Jadi OJS itu memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi atau sistem pengelolaan offline menjadi online. Jadi mulai dari sebuah manuskrip dikirim oleh penulis, kemudian proses review, kemudian dan sebagainya ya, hingga manuskrip tersebut itu diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Nah, itu OJS. Dan OJS ini merupakan salah satu produk dari PKP, Public Knowledge Project, yang khusus digunakan untuk mengelola jurnal secara online. Jadi itu aplikasi ini itu cocok dengan mesin pencarian Google. Misalnya, nanti kalau siapa ya misalnya ya. Misalnya, saya contohkan misalnya Himayati Lutfa mengirim jurnal di IAIN Salatiga misalnya Milati. Nah, ketika kita nanti mencari di Google itu akan kelihatan. Itu kehebatannya OJS. Jadi simpelnya artikel yang dimuat pada jurnal online yang memakai OJS itu akan terindeks oleh Google yang lebih baik. Next, selanjutnya. Jadi prakteknya nanti, kita tadi udah saya jelaskan ya, kalau prakteknya, jadi siapkan artikel Anda, kemudian buka Google, kemudian ketik jurnal yang diinginkan. Misalnya artikelnya udah siap, kemarin kan udah dijelasin sama Bu Robikah sama Mas Ridwan, artikelnya udah siap, judulnya udah siap, cara pengutipannya udah bisa. Kemudian nanti kita cari, buka Google dan cari ketik jurnal yang diinginkan. Misalnya yang diinginkan itu jurnal Milati, ya kita melihat jurnal Milati apa etikanya gimana, cara memasukkan jurnal tersebut pakai aturannya itu gimana, nanti itu ada di jurnalnya, ada di aturan jurnalnya tersebut atau yang diinginkan gitu ya. Kemudian next ya Mas Ridwan, next. Nah ini, jadi kalau udah klik jurnal yang diinginkan, ini ya saya contohkan, ini tapi jurnalnya tidak berkaitan dengan IAT karena saya screenshot dan coba saja gitu masuk jurnal yang yang lagi dibuka gitu. Oke, untuk selanjutnya ini caranya. Ini anggap saja jurnal Milati ya, anggap saja jurnal Milati. Jadi kita masuk ke ini, yang lingkaran ini, ada lingkaran merah itu ya di gambar, itu kita masuk ke menu registrasi. Jadi itu bisa ditemukan di menu utama jurnal di bagian atas halaman. Itu nanti untuk langkah pertamanya bisa klik itu ya. Bisa klik menu registrasi. Kemudian di situ nanti setelah kita mengklik menu registrasi, kita akan melihat dan muncul beberapa informasi utama untuk digunakan sebagai login. Jadi seperti username, password, email, kemudian mengisi first name, last name, itu nanti diisi di setelah kita mengklik itu ya, setelah kita mengklik registrasi tadi. Jadi username dan password itu merupakan identitas Anda untuk memasuki jurnal. Jadi berfungsi untuk mereview jurnal yang Anda submit dan melakukan editing pada jurnal. Kemudian email yang Anda gunakan itu juga
harus merupakan email yang valid dan bisa diakses Jadi email yang digunakan itu untuk mengirimkan informasi mengenai review atau editing pada jurnal yang Anda submit ke dalam sistem Open Journal System. Jadi emailnya itu jangan pakai email yang tidak pernah dipakai. Kalau bisa emailnya email yang buat di kampus gitu ya. Jadi dipakai terus dan dicek waktu-waktu ketika nanti kita sudah masuk atau itu jurnal. Kemudian first name, last name, dan lain-lainnya itu merupakan nama Anda yang akan muncul kemudian apabila jurnal Anda dipublikasikan di sistem Open Journal System gitu. Jadi biasanya kan nulis dulu nama belakang, nama depan, nama tengah gitu kan ya. Nah itu nanti jangan ditulis nama Facebook-nya, jangan ditulis nama Instagram-nya. Jadi nama lengkapnya. Karena apa? Karena untuk nanti ketika kita jurnalnya masuk atau dipublikasi itu akan muncul nama tersebut. Jadi bukan nama blognya atau nama apa gitu, jangan. Jadi nama lengkapnya ya. Kemudian ada nanti disuruh ngisi affiliation atau merupakan nama instansi tempat di mana Anda bekerja atau Anda kuliah. Atau kan karena ini mahasiswa jadi Anda kuliah. Jadi nanti teman-teman kalau mengisi jurnal tolong diisikan nama lengkap informasi tersebut, mulai dari nama departemennya, nama divisi, dan nama lokasi kantor itu harus diisi sesuai dengan tempat kita dan kampus kita gitu. Next Mas Ridwan. Nah ini, jadi pada kolom terakhir ini kan kita setelah mengisi ini ya, ini tuh ada rentetan ini ya, rentetan ini diisi tadi udah kan. Di kolom terakhir itu ada from pendaftaran itu di checklist kemudian register atau registrasi. Kemudian ada pilihan 3 itu di bawah, nanti itu kita memilih sebagai author. Jadi milihnya sebagai author kalau ingin memasukkan. Jadi apabila Anda ingin mengirimkan jurnal ke dalam sistem Open Journal System tersebut, itu memilih sebagai author gitu ya. Kemudian next Mas Ridwan. Jadi setelah semuanya form terisi dan Anda yakin dengan informasi yang Anda masukkan sudah benar, silakan nanti klik tombol registrasi yang berada di bawah form pendaftaran. Setelah itu teman-teman akan selesai melakukan pendaftaran, kemudian akan siap untuk mengirimkan jurnal. Udah siap kan, berarti kan udah mengisi, artikelnya udah ada, berarti kan udah siap untuk mengirimkan jurnal ke dalam sistem Open Journal System dengan mengklik menu yaitu New Submission. Jadi itu ada menu. Ini kan ini ya. Coba lihat gambarnya itu, kelihatan nggak ya? Nah, itu nanti ini ada gambar ini itu diklik diklik menu ya New Submission. Maka Anda akan melanjutkan ke proses unggah jurnal atau artikel yang akan disubmit tersebut. Kemudian mengikuti tahap selanjutnya nanti bisa diklik atau bisa dimasukkan. Biasanya itu bisa memasukkan daftar pustaka. Kemudian abstraknya gimana itu nanti tinggal di-copy dari artikel yang sudah disiapkan tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Itu untuk penjelasan mengenai Zotero, Mendeley, dan OJS
Barangkali nanti ada yang bisa ditanyakan. Bisa melambaikan tangan atau bisa di chat gitu ya Mas Ridwan. Atau bisa di chat atau bisa melambaikan tangan gitu. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Jika ada yang bertanya silakan. Aduh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, bisa langsung, bisa melalui chat juga bisa. Oke, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Mendeley. Nanti teman-teman mahasiswa mungkin yang minat ya, yang minat bisa praktek tadi. Bisa praktek yang saya jelaskan, mengikuti langkah-langkahnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Untuk Zotero, Mendeley, dan OJS? Ayo teman-teman. Serius, nggak ada yang nanya. Suaraku masuk nggak sih? Kayak enggak deh. Masuk, masuk. Oh, masuk. Ya, masuk, masuk. Ada Mbak Erika itu. Bingung mau nanya atau gimana? Bingung nanyanya, Bu. Mungkin untuk materi lebih. Oke. Iya, memang benar. Untuk praktek bersama gitu. Jadi mungkin Mbak Neni bisa bisa share screen langsung ke Chrome-nya atau langsung ke Word-nya. Word-nya yang sudah ada Mendeley atau Zotero-nya. Terus nanti coba diajarin anak-anak. Saya juga mau belajar ini karena saya juga masih agak awam dengan Mendeley Zotero. Nah, OJS juga bisa langsung masuk ke Chrome. Jadi bisa kamu share screen aja langsung, kamu buka Chrome-nya dulu atau Google Mozilla-nya. Atau Bang Ridwan aja share screen, Bang. Tadi yang tak suruh share screen itu Mas Ridwan, soalnya aku pakai HP ini. Bang Ridwan, kamu share screen aja OJS. Oke, aku tak kasih tahu tentang OJS ya. Iya, betul. Gitu aja, lebih enak.
Iya, oke. Kita akan praktek OJS dulu ya. Karena saya juga hari ini tidak pakai laptop, jadi nggak bisa share screen. Ini Mas Ridwan sedang OTW. Oke. Yuk, kita Oke. lihat dulu. Ini Eh, OJS. kita akan lihat OJS ya. Ini kan kalau kita kita googling di Yahoo. Nah, maksudnya kita googling, kemudian ketik nama jurnal yang kita inginkan. Ini saya Ya, betul. ketik jurnal Ulumuna. Terus kemudian kita masuk ke websitenya. Kita klik. Oke. Nah, kita udah masuk nih ya. Kita udah masuk di websitenya. Kemudian, bentar, tak logo dulu. Biar tahu sejak awal. Nah, biasanya kan kita akan masuk ke menu website yang seperti ini. Ini kan. Nah, kalau teman-teman udah punya akun, ya kan, kalian klik login. Tapi kalau belum, kalian klik register. Gitu. Nah, contohnya kalau kalian klik register itu begini. Nah, akan ada menu seperti ini. First name ini wajib, Mengisi, kemudian diisi, middle name ya. diisi, kemudian last name diisi, afiliasi tadi, berarti teman-teman afiliasinya YIN Salatiga, seperti itu, kemudian country-nya, email, username, password, kemudian seperti itu. Nah, kalau udah semua nih diisi, terus kemudian klik register. Nah, nanti kalian akan dikirimin kayak email notifikasi gitu bahwa kalian udah terdaftar. Nah, kalau udah terdaftar, kalian tinggal login aja. Klik login nanti, nah terus kemudian di sini ada nama username sama passwordnya, terus kemudian klik Tinggal masuk, ya. login. Nah, kalau udah login, kalian di sini akan ada menu tampilan seperti ini. Beberapa contoh yang nanti teman-teman akan lihat tuh begini. Dalam rangka untuk memenuhi bahasanya identitas. Ini kan tadi seperti tadi, kemudian kontak di sini, kemudian dan sebagainya. Nah, kalau kalian mau nge-submit itu klik submission aja. Klik submission, karena saya di sini udah punya apa namanya submission, saya juga baru submit. Jadi ini contoh kalau teman-teman udah submit tuh kayak begini. Nah, terus kemudian diklik view submission, nanti di sini akan ada keterangannya di situ. Nah, ini saya tinggal nunggu. Jadi artikel saya itu sedang direview sama reviewer gitu. Nah, tapi kalau awalan teman-teman itu klik aja new submission ini nih, new submission diklik. Kemudian kan ini start seperti ini, nanti ini dicentang, kemudian ini enggak usah. Save. Kemudian save dan continue. Setelah itu baru teman-teman upload filenya. File. Nah, di sini milih artikel teks, kemudian upload file. Nanti tinggal pilih aja. Pilih file mana yang mau teman-teman upload untuk dimasukkan ke jurnal tujuan. Nah, ini apa yang dimaksud sebagai ensuring a blend review ini, maksudnya ketika teman-teman submit itu pastikan kalau nama, afiliasi, dan seluruh identitas yang ada di artikel teman-teman itu sudah dihilangkan. Jadi di dalam artikel itu cuma ada judul sama isi aja. Jadi nama nggak ada. Namanya siapa tuh nggak ada kayak gitu. Sehingga itu akan memastikan blend review untuk menjaga objektivitas reviewer ketika mereview tulisan kita seperti itu. Nah, ini nanti kalau udah itu diupload, kemudian review detail, konfirmasi, kemudian baru bisa di submit
ini continue. Seperti itu kira-kira secara praktisnya. Nah, ketika teman-teman ingin mensubmit tulisan di sebuah jurnal. Itu kalau untuk OJS ya. Oke, begitu. Sudah paham ya? Atau dalam konteks OJS ini ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung, monggo. Misalkan di bagian teknis-teknis mana yang belum paham, seperti itu. Mostly jurnal, kebanyakan jurnal itu memiliki fitur yang sama, ada yang begini atau ada yang model satunya lagi, tapi cenderung sama. Artinya bagaimana cara upload dan sebagainya itu sama tata caranya. Cuma tampilannya aja yang kadang berbeda. Itu ya. End screen. Ini ada Arina Milatel Haq. Saya bingung Bu, soalnya nyambi Google Meet kelasnya Pak Adang. Ada kelasnya Pak Adang, jadi mendengarkan dua materi ini. Oke, saya rasa kalau untuk OJS itu ini ya, easy ya, maksudnya gampang lah. Setidaknya teman-teman itu paham aja gimana caranya nanti submit jurnal aja tujuan utamanya. Dan ya pastikan tadi sudah disampaikan sama Mbak Neni, kalau kalian mau submit jurnal, pastikan tulisan teman-teman itu sudah sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkung itu maksudnya apa? Maksudnya sesuai dengan template ya. Saya kasih tahu dulu. Template itu artinya gaya seperti apa yang digunakan oleh sebuah jurnal ketika dia mempublikasikan tulisan. Itu biasanya yang bikin beda itu adalah model bibliografi dan citasinya. Bibliografi daftar pustaka itu biasanya ada yang tahunnya di depan, ada yang tahunnya di belakang. Nah, itu harus teman-teman harus pastikan tuh. Terus kemudian dalam konteks citasi misalnya ada yang pakai inclusive note itu body note gitu. Ada yang pakai footnote, ada yang pakai endnote. Nah, itu harus teman-teman cek, harus teman-teman pastikan gitu. Nah, untuk mengecek itu teman-teman itu klik di author guidelines gitu. Nah, di author guidelines nanti ada yang namanya general guidelines ataupun author guideline langsung. Nah, di sini ada general guideline. Jadi artikel harus ditulis di font Garamond, kemudian size-nya 13. Ini untuk terus kemudian kecuali kutipan langsung atau footnote ditulis 11, kemudian ada abstraknya 150 sampai 200 kata, kemudian pakai keyword 5 sampai 10 kata. Kemudian lokal dan non English ya kan ditulis italik itu. Karena ini kan Jurnal Ulum Muna ini kan mempublish tulisan dalam bahasa Inggris, sehingga kalau bahasa lokal ataupun bahasa-bahasa non-Inggris harus di italik. Seperti itu ketika jurnalnya publikasinya bahasa Indonesia, maka kata-kata asing itu harus di italik seperti itu. Kemudian ini menggunakan, nah ini yang penting nih, footnote model Turabian 8 style seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman harus dipastikan ini. Gitu. Nah, ini semua tentang guideline-nya seperti itu. Biasanya kalau teman-teman klik di ini download transliteration guideline ini merupakan misalnya ada
Arab Latin ya, Arab Latin, sehingga harus sesuai. Misalkan gimana nulis sobar, gimana nulis tafsir, gimana nulis misalkan rahmatan lil alamin gitu, yang Arab transliteration-nya harus sesuai. Ada garis bawahnya, ada garis atasnya, ada, nah itu harus diperhatikan biasanya. Gitu. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa sebuah jurnal itu memiliki gaya selingkuh sendiri dan teman-teman harus mengikutinya. Oke, itu UJS. Ya, itu tentang OJS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Sepertinya ini tidak ada yang bertanya. Nanti mungkin teman-teman bisa praktek dulu ya. Praktek satu-satu di depan laptopnya. Artikelnya udah siap, udah disesuaikan dengan jurnal yang dituju, kemudian praktek OJS, dan nanti jika ada kendala baru bisa ditanyakan atau gitu ya. Silakan. Tidak ada yang bertanya ya ini? Mas Ridwan. Iya. Kita udah. Untuk absensinya? Oke, Absensinya belum ya? absensi teman-teman sudah ada di kolom komentar sih ya. Kolom chat, silakan bisa diakses, silakan diisi. Ya, yang belum absen silakan diisi dulu absensinya. Dan diisi dengan sepenuh hati ya. Oke, baik. Mana dihidupkan. Nah, Absen. Ya. Gimana Mas Ridwan? Saya capture dulu, saya foto. Oh, itu absennya minta di-share ulang katanya. Oh ya, sorry. Ya. Oke, untuk ini ya. Oh, itu udah di-share Mas Ridwan ya untuk absensinya. Oh iya, sepertinya belum terkirim link absennya, Mas Ridwan lupa. Itu untuk absensinya ya, silakan nanti diisi. Ibu sampai jam berapa Tuan absensinya? Jam 10.20 ya. Jam 10.20 ya untuk absensi. Belum ini untuk isi dulu. Kemudian karena tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman habis ini kalau udah punya artikelnya, udah siap artikelnya, udah sesuai dengan yang diinginkan jurnalnya, nanti bisa submit di OJS, dicoba submit. Kalau ada pertanyaan, jika malu di sini atau atau apapun yang bisa tanyakan di via orang lainnya, nanti bisa bertanya pada Bu Robiha, sama Mas Ridwan, Pak Farid, ataupun yang lainnya, gitu ya. Untuk sesi terakhir nanti saya mohon
Ini tak tutup aja ya Mas Ridwan ya, karena tidak ada yang tanya. Untuk sesi terakhir nanti kita foto bersama ya, foto bersama. Jadi teman-teman Oke. mahasiswa nanti menampakkan wajahnya dulu. Nanti akan di screenshot oleh Mas Ridwan. Oke, silakan teman-teman. Mana wajah cantik dan gantengnya yang belum Silakan dulu, nggak teman-teman apa-apa. mahasiswa. Ya, ada Fikri Aziz. Oh. Oke, silakan. Jahid. Mbak Erika. Oke, Mas Ridwan. Nanti Mas Ridwan yang screen Mana ini kok nggak kelihatan sih? di SS. Masa? Mm-mm. Kelihatan. Coba sekarang. Ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 baruan. Lagi. Wah, Salam. Iqbal udah siap tuh. Kedua. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga. Wah, ada 4 ini ya. Yang belakang nggak ada itunya. Oke, terakhir ini 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman telah bergabung pada pagi hari ini. Ditunggu Oke, sudah ya kehadiran Mas Ridwan, nanti ya. di-share di grup untuk dokumentasinya. Dari saya, udah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Ridwan, barangkali ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke, cukup. Nah, teman-teman mahasiswa, nanti jangan lupa diisi absensinya. Udah ya, saya live dulu. Terima kasih bisa meninggalkan Zoom. Kalau yang sudah isi absen, Oke.